Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida min dunihi waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, pada kesempatan jelang buka sore yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa hadirkan rasa dan kenangan kita akan indahnya dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala saat menyapa kita dan mengelompokkan kita sebagai hamba-hambanya yang sangat istimewa di hadapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya menjadi bertakwa. Ayat ini sungguh menjadi ayat yang sangat indah ketika kita senantiasa menghadirkannya di hari-hari, di waktu-waktu saat kita berada di bulan Ramadan ini. Karena memang kita yang Allah seru dan memang kita yang Allah harapkan dari ayat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ingin lanjutkan tema terkait dengan adab atau etika berdoa, sebagaimana pada kesempatan yang lalu, pada hari Sabtu yang lalu, kita telah mengambil muqaddimah dan dua etika yang telah kami sampaikan, yakni yang pertama, hendaknya kita senantiasa memilih waktu-waktu yang istimewa. Yang kedua, kita dianjurkan untuk memilih yang istimewa. Karena kondisi tertentu, maka kondisi tersebut menjadi sangat istimewa di hadapan Allah. Nah, pada kesempatan sore ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pada poin yang ketiga. Etika kita dalam berdoa adalah hendaknya kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat atau ke arah Masjidil Haram. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini sebagaimana dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW ketika sampai pada atal mauqif bi Arafah wastaqbalal qiblah walam yazal yad'u hatta gharabatis syams, bahwa baginda ketika sampai di padang Arafah, di tempat yang telah ditetapkannya untuk wukuf, maka begitu Rasulullah sampai tempat tersebut, ia menghadapkan wajahnya ke kiblat
dan terus berdoa, bahkan kita bisa membayangkan lamanya doa Rasulullah ini sampai yaitu datangnya waktu terbenamnya matahari. Allahu Akbar. Sungguh luar biasa betapa Rasulullah memilih tempat, memilih kondisi, dan memaksimalkan saat yang sangat luar biasa ketika ia harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mencontohkan bahwa ketika kita berdoa hendaknya mengarahkan wajah kita ke arah kiblat. Di samping kita mengarahkan wajah kita ke kiblat, maka ada sunnah yang perlu untuk kita pahami juga, yakni mengangkat kedua tangan kita. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya, sampai kelihatan putih ketiaknya. Sebagaimana dalam satu riwayat dalam hadis sahih, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadaihi hatta yara bayadha ibtaihi fid du'a wala yushiru bi asbu'i. Bahwasanya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa maka ia angkat kedua tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya, dan bahwa Rasulullah tidak menunjukkan jari telunjuknya saat dia berdoa. Artinya jarinya semuanya dibuka dan tidak yaitu digenggamkan atau tidak menggenggam sementara ia menunjukkan jari telunjuk. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara doa yang perlu untuk kita pahami adab dan etikanya, bahwa ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah bagian dari doa, dan ternyata baginda Nabi kita Muhammad telah memberikan contoh, petunjuk, arahan bagaimana agar pas cara dan tata kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara etika pada poin yang ketiga ini, jadi ada sekian yaitu hadis yang kita jadikan satu, bisa kita hadirkan poin-poinnya adalah hendaknya ketika kita berdoa wajah kita ini menunduk dan tidak melihat ke langit. Perhatikan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa layantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim ila sama inda du'a wal tahtafanna absarahum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hendaknya kaum ini ketika berdoa kepada Allah janganlah ia mengangkat pandangannya, atau jika tidak maka Allah akan mengambil yaitu matanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beberapa etika yang perlu untuk kita pahami ketika kita berdoa, bagaimana posisi anggota badan kita saat kita mengajukan, menengadahkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada poin yang keempat dari adab atau etika ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni merendahkan suara kita bainal makhafah wal jahr.
Jadi hendaknya kita pelankan suara kita, tidak terlalu keras ketika kita menyampaikan doa-doa kita, dan begitu juga ada rasa ketakutan kita, ya, rasa khauf kita yang lebih dominan saat kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ini mengisahkan yakni tentang kehadiran Rasul di Madinah saat hijrah. Ya. Maka saat itu penduduk Madinah bertakbir, ya. Kabbaro wa kabbaron nas, kabbaro wa kabbaron nas. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan bahwa ketika kami tiba yaitu di Madinah, maka kami bertakbir dan kemudian diikuti takbirnya manusia, warafa'u aswatahum, dan kemudian mereka meninggikan suaranya. Maka Rasulullah kemudian bersabda, ya ayyuhan nas, innal ladzi tad'una laisa bi'asam. Jadi dalam doa tersebut atau dalam seruannya Rasulullah tersebut, di mana Rasulullah mengarahkan dengan sebuah sabdanya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sedang menyeru zat yang tidak tuli. Innalladzi tad'unahu laisa bi'asam. Sesungguhnya zat yang sedang kalian seru bukanlah dia zat yang tuli. Wala ghaib. Begitu juga sesungguhnya dia bukan berada di tempat yang jauh, yang tidak bersama dengan kalian. Akan tetapi sesungguhnya zat yang kalian seru sedang, yaitu berada di antara kalian dan di antara orang dan kendaraan. Artinya Rasulullah memberikan kepada kita penjelasan bahwa Allah itu dekat, dan karenanya ketika kalian menyeru tidak perlu dengan suara yang keras. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha fi qaulihi azza wa jal, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajhar bi shalatika wala tukhaffid biha. As-shalah, sebagaimana kemarin kami sempat menyampaikan, shalah itu secara bahasa maknanya adalah doa. Maka Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan ayat ini, ai wala tajhar bidu'aika, jangan kalian mengeraskan ketika kalian berdoa, wala tukhafid biha, dan begitu juga jangan terlalu pelan. Jadi kalau kita ini sedang berdoa kepada Allah, maka sampaikan yaitu doa kita ini tidak terlalu keras, kita teriak-teriak. Begitu juga jangan terlalu pelan, ya. Akan tapi kita memilih antara keduanya, ya. Antara keduanya. Ada etika yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, memuji baginda Nabi kita Zakaria ketika ia menerapkan doanya, atau ketika ia memanjatkan doanya, dan ia berdoa dengan suara yang pelan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala memuji dan mengabadikan tentang doanya Nabiullah Zakaria dalam firman-Nya, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa memanjatkan apa yang ia harapkan kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya,
dengan doa yang pelan. Nidaan khafiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini etika yang keempat. Bahkan di antara makna etika bahwa kita ini berdoa kepada Allah dengan suara yang pelan, karena sesungguhnya dalam kita berdoa hendaknya kita meyakini juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala was-sami', bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar. Pada saat yang bersamaan dia, Allah adalah al-alim wal basir. Allah adalah zat yang maha melihat dan maha mengetahui. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bahwa sesungguhnya aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dekat dengan hambanya. Bahkan Allah menyampaikan kedekatan hambanya itu, kata Rasulullah, dia adalah zat yang lebih dekat dari hablul warid, yakni urat nadi yang dimiliki oleh setiap kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaimat yang Allah berkahi dengan dipertemukannya kita semuanya dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan lanjutkan pada poin yang kelima, bahwa dalam kita berdoa di antara etika yang perlu untuk kita jaga adalah jangan kita terlalu mengada-ada dari lafaz atau kata yang kita pilih. Terlalu berrumit-rumit kita mencari kata dengan bersaja atau bersyair, maka yang ini justru tidak justru yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kata-kata kita dalam memohon yang lugas saja, apa adanya, tidak terlalu yaitu bersastra atau tidak menggunakan bait-bait syair yang berlebihan sehingga mungkin kita sendiri tidak kemudian menjiwai dari apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sedemikian tadi bisa jadi ini adalah masuk dalam kategori kita berlebihan. Kita berlebihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah innahu la yuhibbul mu'tadin. Bahwa Allah menyampaikan, serulah, mohonlah, berdoalah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan tadarru', dengan merintih, dengan pelan, wa khifah, dengan suara yang pelan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdasarkan ada ayat hadis ini, betapapun hadis ini adalah hadis yang dikategorikan sebagai, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, tetapi para ulama menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis yang masih ada yaitu pembicaraan di dalamnya, ya. Ada pembicaraan yaitu terkait dengan kesohihannya, tetapi sesungguhnya makna hadis ini tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a, bahwa
ada suatu hari nanti suatu kaum yang dia berlebih-lebihan dalam berdoa. Para ulama mengkategorikan atau memahami tentang hadis ini di mana maknanya adalah yakni kata-kata yang terlalu berlebihan dalam mengungkap apa yang ingin dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Iyyakum wasaja' fid du'a." Bahwa jauhilah oleh kalian dalam berdoa, bentuknya kalian ungkapkan dengan saja atau dengan bait-bait syair. Karena sesungguhnya ini akan justru menggiring atau melupakan kita dari inti permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama justru menganjurkan etika ketika kita berdoa adalah ud'u bilisanidillah wal iftikor la bilisanil fasahah wal intilab. Yang disampaikan oleh para ulama ini bahwa jika kalian berdoa, maka sampaikanlah kalian doa kalian dengan kata-kata yang merendah, bilisanidillah, bilisanidillah wal iftikor, dan sebagai ungkapan tentang kefakiran kalian, rasa hajat kalian, dan jangan kalian mengungkapkannya atau menyampaikannya dengan lisan yang fasih, yang fasih, yang jelas, yang lancar, sehingga bacaan doa itu mungkin kalau ada satu halaman barangkali dibacanya sekali mungkin tidak lebih dari 1 menit, cepat sekali. Ini juga tidak bagus etika kita dalam berdoa. Sampaikan bagaimana kira-kira kita merasakan bahwa kita ini memang butuh, bahwa kita ini memang berhajat, dan kita menyampaikannya dengan nada kita merendah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, sekali lagi kami ingin menegaskan kenapa adab doa ini kita pilih sebagai pokok bahasan kita di saat kita pada bulan Ramadan. Karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini waktu-waktunya, semuanya adalah waktu yang mustajab. Yang kedua, karena sesungguhnya di bulan Ramadan ini ada 2 penguat tentang dikabulkannya doa kita, yakni bahwa Ramadan di siang hari kita sedang berpuasa, dan kondisi berpuasa secara umum adalah sebagai pilar terkuat di mana Allah tidak akan menolak doa-doa kita. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengungkap tentang puasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan, ternyata di situ Allah juga tegaskan ada satu ayat yang mengungkap terkait dengan doa. Subhanallah, lengkap sudah kalau kita ingin menggali, kalau kita ingin mencari dasar kenapa kita ini perlu memiliki waktu yang khusus, fokus yang jelas berkenaan dengan kita harus memperbanyak doa di saat bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
selanjutnya berkenaan dengan adab dan etika ketika kita ini berdoa, memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tadarru' wal khusyu'. At-tadarru' wal khusyu', yakni hendaknya kita ini mengungkapkan doa kita dengan tadarru', yakni merintih. Kalau mungkin terjemahan saya ini kurang pas, tapi kurang lebih bahwa makna tadarru' itu adalah dengan suara di mana kita memelas. Mungkin ini lebih pas, yakni kita memelas di hadapan Allah. Ya. Kita sebutkan tentang beberapa kekurangan dan kelemahan kita. Kita sebutkan kenapa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan kenapa Allah sebagai zat yang kita tuju. Kita sebutkan tentang sifat-sifat istimewanya, kelebihan-kelebihannya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara di antara yang perlu kita hadirkan juga adalah sifatul khusyu', yakni bahwa hendaknya ketika kita sedang berdoa, jangan sampai ketika kita memanjatkan doa itu hati kita ini terpecah-pecah konsentrasi kita. Hati kita lagi tidak fokus. Jangan. Bahkan usahakan ketika kita ini berdoa, memang kita disuruh untuk ikhtiarul waqt, memilih waktu yang khas, menyengaja memanfaatkan waktu yang istimewa. Bahkan hadapnya badan kita ini hendaknya juga kita koreksi atau kita perhatikan, sehingga saat kita ini berdoa, betul-betul suasana berdoa kita ini memang kita sengaja, kita niatkan dengan segala hajat yang telah kita persiapkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wal hadirat, perhatikan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah itu adalah hamba-hamba yang mereka itu senantiasa menyegerakan dalam melaksanakan amal-amal kebajikan. Yusari'una fil khairat, dan ketika mereka memohon kepada Allah, ketika mereka ini berdoa kepada Allah, raghaba, yakni berharap, warahaba, dan mereka merasa takut, merasa was-was sekiranya doanya itu tidak Allah kabulkan. At-targhib wa tarhib, yakni ada dua sifat yang memang perlu untuk kita hadirkan. Siapa yang ada rasa harap, maka saya yakin fokus pandangan dan ittijah pikirnya. Ya. Karena tidak mungkin orang dia yang akan memiliki makna bahwa dia itu sedang memohon sementara dia menjauh secara fisik. Bagaimana mungkin dia memohon sementara tidak ada yang dituju, atau yaitu bahwa ia mengungkap sesuatu tanpa alamat. Ini juga kosong. Karenanya raghaba, bahwa dia ini memohon, fokus, hatinya tertuju, apa yang dia inginkan jelas. Ini makna raghaba. Sementara pada makna yang kedua yaitu rohaba. Bayangkan jika dua sifat ini
terkumpul saat kita ini menengadahkan tangan kita. Saat yang pertama kita ini fokus, yang kedua ada rasa cemas. Sekiranya alangkah ruginya, alangkah sia-sianya, ya Allah, sekiranya doa-doaku ini tidak Engkau kabul. Hadirin dan hadirat, para mustami'in dan mustami'at dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ini dan etika yang kita perjelas pada poin yang keenam, yakni at-targhib wa tarhib, pada saat bersamaan orang yang berdoa itu betul-betul fokus, berharap, jelas tujuannya. Pada saat yang bersamaan kita menghadirkan sikap was-was, sikap khawatir, sikap takut, sekiranya doa kita ini tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam makna ini perlu yaitu kami sampaikan, betapapun hadis yang ingin kami nukilkan ini adalah hadis yang dhaif, diberikan catatan oleh para ulama bahwa hadis ini dhaif. Akan tetapi saya yakin bahwa sebagaimana dalam diskusi para ulama ini, bahwa sesungguhnya hadis ini tingkat kedhaifannya itu tidak terlalu, katakan seperti itu. Yang kedua, bahwa betapapun hadis ini dhaif, tetapi mendapatkan sisi penguat secara makna sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi. Dalam hal yang seperti ini, para ulama hadis kita mensepakati bahwa hadis-hadis yang dhaif untuk doa maka ini diperbolehkan. Untuk mengungkap tentang fadhailul a'mal ini diperbolehkan. Sekaligus saya juga ingin menekankan bahwa kita jangan seperti orang yang antipati dengan kedhaifan sebuah hadis, ya, sehingga ketika itu didengar bahwa ini hadis dhaif, langsung seolah-olah dibuang, ya, langsung dibuang. Padahal asbabu dhafil hadis, sebab lemahnya hadis ini bisa jadi bermacam-macam. Ada karena disebabkan lewat dengan seorang perawi yang dikenal tidak kuat hafalannya, maka ulama kemudian mengkategorikan hadis itu lemah. Padahal ada riwayat lain, ada ayat yang menguatkan tentang makna atau kandungan hadis tadi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun mengenal ungkapan seorang ulamaul hadis, yakni ad-dha'ifu indi ahabbu ilayya min qaulil ulama. Kata perawi hadis ini atau ulama hadis ini, bahwa bagiku hadis yang dhaif itu lebih aku sukai, lebih aku prioritaskan di hadapanku ketimbang ucapan seorang ulama. Coba yaitu kita hadirkan makna ini, ya. Karena ketika kita membahas tentang fadhailul a'mal, memang ada beberapa hadis dhaif yang dihadirkan oleh para ulama sebagai bentuk penguat dari ayat atau dari hadis. Lalu seperti apa sebetulnya hakikat kita memahami tentang ad-dha'ifu indi ahabbu ilai, bahwa hadis yang dhaif di sisiku lebih aku suka daripada ucapan seorang ulama, karena sesungguhnya para perawi hadis ini mayoritas mereka adalah memang para ulama juga, ya. Umpama nih, ada hadis yang dhaif,
diketahui bahwa dia meriwayatkannya ini adalah disebabkan karena ketika bertemu dengan seorang perawi yang dia sudah lanjut usia. Dan ketika dia sudah lanjut usia, dikenal di masyarakat ada sedikit perubahan tentang daya ingatnya. Maka kemudian dikelompokkanlah hadis yang diriwayatkan pada usia itu, termasuk yaitu du'afa, hadis lemah. Tapi bayangkan, lemah ingatan, akan tetapi bahwa orang tersebut adalah seorang ulama. Ada sisi yaitu penguat yang menjadikan ulama tadi mengatakan ad-dha'ifu indi ahabbu ilayya min qaulil ulama. Atau kama qala ba'du ulama'una fil hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini perlu kami ungkap karena sekali lagi betapapun dalam kami menyampaikan tentang adab dan etika ini, saya berupaya untuk juga tidak menyampaikan tentang hadis-hadis dhaif. Akan tetapi secara pribadi rasanya kami sangat berkepentingan untuk juga menyampaikan betapapun ini hanya satu atau dua hadis yang tentu kalau dhaif saya juga akan sampaikan tentang dhaiful hadis tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan senantiasa tetap menyertai kita. Semoga rahmat Allah tetap menyertai para santri, para wali santri, kaum muslimin semuanya, sehingga Allah melimpahkan taufik kepada kita dalam bentuk kesehatan selama bulan Ramadan ini. Diringankan kita untuk senantiasa melaksanakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Sekaligus yaitu bahwa kita adalah tergolong dan Allah golongkan kepada kita untuk semakin bisa memahami apa sebetulnya yang menjadi kehendak-kehendak Allah dalam syariat. Termasuk dalam pembahasan kita yakni tentang doa. Tentang doa. Kenapa? Karena sesungguhnya doa adalah bentuk pengakuan kita sebagai hambanya, dan doa adalah bentuk pengakuan kita bahwa Allah adalah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 sudah kita menyampaikan tentang etika dalam berdoa, dan akan kami akhiri pada poin yang ke-8 bahwa ketika kita berdoa maka jangan sampai ada rasa ragu. Ayyajzimad du'a wa yuqinu bil ijabah. Hendaknya ketika kita itu berdoa bahwa kata-kata yang kita pilih itu adalah kata-kata yang pasti. Allahumma taqabbal du'a. Ya Allah, terima doa saya. Allahumma stajib du'aan. Ya Allah, jawablah, kabulkan doa kami. Allahumma sma' tadharru'ana. Ya Allah, dengarkan rintihan-rintihan kami. Allahumma nas'aluka ridhaka, nas'aluka jannataka. Ya Allah, aku meminta surgamu. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Jadi, pilihlah kata-kata yang pasti. Sekaligus pada saat yang bersamaan, hendaknya kita yakin bahwa doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan juga yaitu oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang etika doa ini, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha azza wa jal la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Serulah Allah, mintalah kepada Allah, kalian dalam kondisi hati kalian yakin bahwa Allah mengabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Min qalbin ghafil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang perlu untuk kita ungkap pada poin yang ketujuh ini, yakni bahwa siapapun kita yang berdoa, maka sesungguhnya kita ini adalah zat yang sangat layak, sangat pantas, dan memang Allah memberikan kepada semua kita hak yang sama untuk memohon. Betapapun, apakah boleh kita ini memohon untuk didoakan orang lain? Saya katakan boleh. Kita minta tolong kepada saudara kita, tentu yang masih hidup, tentu juga akan lebih afdol jika saudara kita atau orang yang kita mohonkan itu adalah orang yang memang kita yakini dia lebih bertakwa, maka ini adalah bagian bentuk di antara tawasul yang diperkenankan dalam agama kita. Tapi sesuatu yang ingin yaitu kami sampaikan bahwa siapapun diri kita adalah Allah memberikan kepada kita keleluasaan untuk memohon. Coba perhatikan bahwa ada di antara makhluk yang Allah laknat, dan Allah juga pernah memberikan hukuman kepadanya. Bahkan Allah akan menempatkannya di neraka. Akan tetapi ketika dia berdoa, Allah pun juga mengabulkan. Siapa makhluk ini? Makhluk itu adalah iblis. Ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, maka Allah langsung menjawabnya, qala innaka minal munzirin. Saat Allah itu melaknat iblis, maka saat itu iblis memohon kepada Allah, ya Allah, kalau demikian tangguhkan usiaku ini sampai pada hari akhir. Dan Allah kemudian menjawabnya, ya, sesungguhnya kamu termasuk orang, yaitu makhluk yang ditangguhkan usia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akhiri majelis kita. Dan kami berharap pada saat-saat yang berbahagia ini kita baca istighfar, ya, Astaghfirullahaladzim. Kita akui di sisi Allah bahwa diri kita ini memang banyak kekhilafan dan kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Kita akui, kita buka di hadapan Allah, karena memang sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang tertutup dalam ilmu Allah yang ada pada diri kita. Astaghfirullahaladzim. Karena sesungguhnya dalam proses-proses kita menjalani ibadah ini ada taksir, ada kekurangan-kekurangan. Dan karenanya sekali lagi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Sami', ya Alim,
Ya Rahman, ya man kataba siyama ala ibadihil mu'minin. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna du'aana, Allahumma taqabbal minna du'aana. Ya Allah, terimalah, dengarkan doa-doa yang kami panjatkan ini. Ya Allah, terimalah puasa kami. Betapa rugi kami menjalaninya seharian jika tidak Engkau terima, ya Allah. Kami yakin ada khilaf yang kami lakukan, ada kekurangan-kekurangan yang telah terjadi dalam diri kami. Tapi kami yakin, ya Rahman, Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah. Kami yakini rahmat-Mu lebih luas dari apa yang kami duga, lebih luas dari lautan yang ada. Ampunan-Mu lebih banyak bilangannya dari pasir yang ada di samudera. Allahumma ya Allah, limpahkanlah taufik-Mu kepada kami, agar kami bisa menjalani semua hari-hari kami di bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal yang hasanah, kebaikan-kebaikan yang menjadi ringan di tangan kami, kebaikan-kebaikan yang menjadikan kaki-kaki kami ringan untuk menjalaninya. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Jagalah hati kami, ya Allah, dari lintasan-lintasan kemaksiatan. Fokuskanlah pikiran kami, ya Allah. Fokuskanlah pikiran-pikiran kami, ya Allah, saat-saat kami bermunajat kepadamu, saat-saat kami menjalankan ibadah kepadamu, saat-saat kami, ya Allah, mendekatkan diri kami kepadamu, saat-saat kami, ya Allah, di bulan yang Engkau berkahi. Ya Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wastajib du'aana, innaka antal qarib wa alim. Allahumma ya Rabbana, innaka anta arhamur rahimin, wa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami karunia nikmat-Mu. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan keberkahan Ramadan dalam bentuk Lailatul Qadar. Dan berikanlah kepada kami kesempatan, limpahan taufik-Mu, agar Engkau kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Jadikanlah hati kami khusyuk saat memanjatkan doa. Terimalah semua limpahan, terimalah ya Allah semua ungkapan-ungkapan doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna warham walidina, Allahumma arhamna warham asatidatina, Allahumma arhamna warham asdiqaina, Allahumma lana ya Rabbana, Allahumma arhamna warham auladana wa dhurriyyatina ya Rabbana, innaka mujibud da'awat wa innaka sami'un alim.